Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di sini kami dari kelompok 5, kelas 6A Pendidikan Biologi akan mengusung tema dengan judul peranan mikroorganisme dalam pembuatan makanan fermentasi, di mana ini merupakan mata kuliah bioteknologi teori. Sebelumnya, kenalin dulu nih anggota kelompok 5. Yaitu ada Bilqis Adela Nurbaiti dengan NIM 109206016. Kemudian ada Elin dengan NIM 109206030. Ada Elsa Celia dengan NIM 109206032. Dan saya sendiri Fadila Syifa Andini dengan NIM 10920600034. Dan yang terakhir ada Fauziani Aulia dengan NIM 10920600037. Baik, langsung saja kita dengarkan ya penjelasan dari teman-teman kita semua dari kelompok 5 mengenai peranan mikroorganisme dalam pembuatan makanan fermentasi. Selamat mendengarkan. Akan menjelaskan bagaimana perkembangan bioteknologi di bidang pangan serta pengertian mikroorganisme dan fermentasi. Nah, baiklah teman-teman, langsung saja ya kita ke materinya. Di mana pada masa lalu bioteknologi banyak dilakukan dengan proses yang sangat sederhana. Perkembangan yang terlihat dalam bidang bioteknologi dari dahulu sampai sekarang itu yang pertama kali dimulai ketika Louis Pasteur berhasil menemukan bahwa suatu mikroorganisme dapat melakukan fermentasi. Konsep fermentasi itu kemudian banyak dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk memproduksi suatu macam bioteknologi di bidang pangan. Nah, ada juga menurut Habibi Najafi pada tahun 2006 bahwasanya beliau berpendapat bioteknologi pangan didefinisikan sebagai aplikasi teknik biologi untuk hasil tanaman, sebagai aplikasi teknik biologis untuk hasil tanaman pangan, hewan dan suatu mikroorganisme dengan bertujuan untuk meningkatkan sifat, kualitas, keamanan, dan kemudahan dalam proses dan produksi. Hal ini termasuk untuk produksi suatu makanan tradisional seperti roti, asinan, dan keju yang memanfaatkan teknologi fermentasi. Nah, bioteknologi di bidang pangan ini terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu ada bioteknologi di bidang tradisional dan bioteknologi di bidang pangan modern. Nah, adapun yang pertama yaitu bioteknologi pangan tradisional. Bioteknologi pangan tradisional ini merupakan suatu proses untuk meningkatkan daya simpan hasil pertanian seperti sayuran, susu, dan daging, atau banyak sekali jenis fermentasi makanan dan minuman yang dilakukan di beberapa negara berkembang. Yang sangat terlihat itu di Asia Tenggara. Fermentasi membawa rasa yang unik dan bermanfaat bagi konsumen. Fermentasi merupakan cara tradisional yang dapat dikembangkan menjadi suatu proses yang lebih besar seperti pada produksi kefir, di mana kefir itu terfermentasi menggunakan campuran bakteri asam laktat dan jamur untuk fermentasi susu. Fermentasi susu menghasilkan suatu produk seperti yogurt dan sedikit produk alkohol yang dikonsumsi oleh jutaan orang terutama di Eropa Timur, menurut Guzel 2011. Mengembangkan proses fermentasi pada bioteknologi pangan tradisional ini, substrat lain kefir adalah produk peternakan tradisional, di mana menggunakan susu sebagai substrat. Perkembangan terbaru yaitu menggunakan suatu kultur kefir untuk fermentasi substrat lainnya seperti jus buah. Produk dikenal sebagai buah kefir menurut Dufresne 2000. Selanjutnya yaitu mengenai proses fermentasi bioteknologi di bidang pangan tradisional, di mana pada perkembangan bioteknologi ini menunjukkan peningkatan vitamin karena menggunakan Lactobacillus plantarum. Bakteri asam laktat ini dapat ditemukan pada hasil pertanian termasuk produk hewan. Lactobacillus plantarum dapat menghasilkan
folat fermentasi melon menggunakan bakteri asam Lactobacillus plantarum, di mana menunjukkan produksi folat yang lebih tinggi dibandingkan dengan substrat alami atau buatan. Yang selanjutnya, jenis kedua bioteknologi pangan modern, di mana pada proses perkembangan bioteknologi di bidang pangan modern ini hampir tidak ada produk makanan di supermarket yang tidak dihasilkan dari hasil kemajuan perkembangan biakan suatu tanaman. Teknologi modern yang telah dilakukan untuk tanaman atau hewan pangan yaitu dengan rekayasa genetik. Bentuk rekayasa genetik telah dipraktikkan oleh petani dengan pembibitan silang tanaman dan hewan untuk meningkatkan atribut tertentu. Dikembangkan dan penumpukan silang tanaman untuk menciptakan varietas baru yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan dari tanaman induk menurut Socrates pada tahun 1994. Nah, adapun proses perkembangan bioteknologi di pangan modern ini yang pertama yaitu pada tahun 1967 ditemukan varietas kentang baru yang disebut Lenape dengan kandungan padatan yang tinggi dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuat keripik kentang baru ini. Tetapi dalam kentang yang baru ditemukan ini terdapat suatu racun solanim. Dengan adanya racun di dalam kentang ini menunjukkan bahwa perubahan rekayasa genetik suatu tanaman atau hewan memiliki kemungkinan efek yang tidak terduga, menurut Thompson pada tahun 1979. Nah, kemudian ada perkembangan lanjut di bidang bioteknologi pangan modern ini pada tahun 1979, di mana para ilmuwan itu memulai meneliti pertama mengenai hormon suatu pertumbuhan sintetik untuk sapi. Hormon ini disuntik ke sapi perah untuk meningkatkan produksi susu. Dan yang terakhir yaitu perkembangan di bidang modern itu pada tahun 1983 sampai dengan 1089, di mana pada tahun ini itu perkembangan lebih canggih pada teknik rekombinan DNA yang memungkinkan transformasi genetik tanaman dan hewan. Selama pada periode ini, pemerintah Amerika Serikat itu memberikan persetujuan penggunaan RBSHT pada sapi perah. Pemerintah Amerika Serikat juga memberikan kerangka untuk mengatur bioteknologi pada 3 lembaga, yaitu Food and Retail Administration atau disingkat dengan FDA, US Department of Agriculture atau disingkat dengan USDA, dan Environmental Protection Agency atau disingkat dengan EPA. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang pengertian mikroorganisme. Mikroorganisme merupakan jasad hidup yang berukuran sangat kecil, di mana sering disebut sebagai mikroba atau jasad renik. Jasad renik sebagai mikroba bukan karena ukurannya yang sangat kecil sehingga susah dilihat dengan mata biasa, tetapi karena kehidupannya yang lebih mudah atau bisa dibilang sederhana dibandingkan dengan jasad tingkat tinggi, sehingga mata biasa tidak dapat melihat jasad yang ukurannya dari 0,1 mm. Ukuran mikroba biasanya dinyatakan dalam mikron, di mana dalam 1 mikron itu adalah 0,0 mm. Sel mikroba umumnya hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat pembesar di mana seperti mikroskop. Namun ada juga mikroba yang berukuran besar sehingga dapat dilihat tanpa alat pembesar. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang fermentasi, di mana fermentasi berasal dari bahasa Latin yaitu fervere yang berarti mendidihkan. Namun dengan adanya perkembangan teknologi ini sehingga definisi fermentasi itu menjadi meluas, di mana semua proses yang melibatkan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk yang disebut metabolit primer dan sekunder dalam suatu lingkungan yang dikendalikan.
Pada awalnya, fermentasi itu digunakan untuk mewujudkan proses pengubahan glukosa alkohol yang berlangsung secara anaerob. Nah, namun dengan berbanyak istilah, fermentasi berkembang lagi menjadi seluruh perombakan senyawa organik yang dilakukan mikroorganisme yang melibatkan enzim yang dihasilkan. Jadi dapat dikatakan bahwa fermentasi itu merupakan perubahan struktur kimia dari bahan-bahan organik dan pemanfaatan agen-agen biologis. Nah, ada juga produk fermentasi dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai produk biomasa, produk enzim, produk metabolit, dan yang terakhir yaitu produk transformasi. Fermentasi juga memegang peran penting dalam bioproses, mengapa? Karena merupakan suatu proses utama bagi produksi bahan-bahan yang berbasis biologis. Bahan yang dihasilkan melalui fermentasi merupakan hasil-hasil metabolit sel mikroba, misalnya antibiotik, asam organik, alkohol, dan banyak lagi yang lainnya. Dari hasil metabolit tersebut, fermentasi dapat diterapkan untuk menghasilkan biomasa sel mikroba seperti ragi roti yang digunakan dalam pembuatan roti. Untuk menghasilkan tiap-tiap produk dalam fermentasi dibutuhkan kondisi fermentasi yang berbeda-beda dan jenis mikroba yang bervariasi juga karakteristiknya. Nah, oleh karena itu diperlukan keadaan lingkungannya, media, serta perlakuan yang sesuai sehingga produk yang optimal. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada jenis dan peranan mikroorganisme dalam teknologi fermentasi pangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai fermentasi, kita simpulkan lagi sedikit ya, bahwa fermentasi bahan pangan merupakan hasil kegiatan beberapa jenis mikroorganisme, termasuk bakteri, hamir, dan kapang. Nah, mikroorganisme dalam proses fermentasi bahan pangan secara umum memiliki 2 peran. Yang pertama, perubahan menguntungkan, di mana akan menjadi produk-produk fermentasi yang diinginkan. Yang kedua, ada perubahan merugikan, di mana akan mengalami kerusakan bahan pangan. Lalu menurut Haryo Bimo pada tahun 2020, berdasarkan sumber mikroorganismenya, fermentasi pangan terdiri dari 2 jenis. Yang pertama fermentasi spontan, yang kedua fermentasi tidak spontan. Fermentasi spontan yaitu dalam proses pembuatannya tidak ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi, tetapi mikroorganisme yang berperan aktif dalam proses fermentasi berkembang biak secara spontan karena lingkungan hidupnya dibuat sesuai untuk pertumbuhannya, di mana aktivitas dan pertumbuhan bakteri asam laktat dirangsang karena adanya garam. Contohnya itu pada pembuatan sayur asin. Lalu pada fermentasi tidak spontan, yaitu fermentasi bahan pangan yang ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi. Nah, mikroorganisme tersebut akan merubah bahan pangan yang difermentasi menjadi produk yang diinginkan. Contohnya adalah pada pembuatan tempe. Selanjutnya, dalam proses fermentasi, mikroorganisme itu harus memiliki 3 karakteristik penting. Yang pertama, mikroorganisme harus mampu tumbuh dengan cepat dalam suatu substrat dan lingkungan yang cocok untuk memperbanyak diri. Yang kedua, mikroorganisme harus memiliki kemampuan untuk mengatur ketahanan fisiologi dan memiliki enzim-enzim esensial yang mudah dan banyak supaya perubahan-perubahan kimia yang dikehendaki itu dapat terjadi. Dan yang ketiga, kondisi lingkungan yang diperlukan bagi pertumbuhan harus sesuai supaya produksi maksimum. Oke, selanjutnya jenis-jenis mikroorganisme itu ada 3. Yang pertama, bakteri, meliputi bakteri asam laktat, bakteri propionat, dan bakteri asam asetat. Lalu ada hamir dan kapang. Yang pertama ada bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat atau BAL adalah sekelompok bakteri gram positif yang tidak membentuk spora dan menghasilkan sejumlah besar asam laktat sebagai hasil akhir dari metabolisme gula atau karbohidrat sebagai antibakteri. Asam laktat yang dihasilkan ini diketahui akan menurunkan nilai pH dari lingkungan pertumbuhannya dan menimbulkan rasa asam, serta dapat menghambat pertumbuhan dari beberapa jenis mikroorganisme lainnya.
Kelompok bakteri asam laktat merupakan bakteri yang memiliki peran utama dalam proses fermentasi, serta dikatakan bahwa bakteri asam laktat ini tidak berbahaya. Selain itu, memiliki peran dalam memperpanjang masa simpan, juga menghambat pertumbuhan mikroba patogen dan pembusuk. Oke, berikut ini ada diagram homofermentatif dan diagram heterofermentatif. Nah, ini terdapat dua kelompok kecil mikroorganisme dari kelompok bakteri asam laktat, yaitu tadi jenis yang bersifat homofermentatif yang menghasilkan asam laktat dari proses metabolisme gula, dan jenis heterofermentatif yang menghasilkan asam laktat, karbon dioksida, dan sedikit asam-asam volatil, alkohol, serta eter. Nah, dari diagram homofermentatif dan heterofermentatif tersebut, secara garis besar ini terdapat kesamaan di antara keduanya dalam mekanisme pembentukan asam laktat, yaitu permulaan dari pirufat yang akan diubah menjadi asam laktat dan diikuti dengan proses transfer elektron dari NADH menjadi NAD+. Baik, selanjutnya ini ada contoh bakteri kelompok bakteri asam laktat. Yang pertama ada Leuconostoc mesenteroides dan Leuconostoc dextranicum. Kedua jenis bakteri tersebut berperan penting dalam proses fermentasi sayuran atau acar. Lalu ada Lactococcus lactis, yang mana bakteri ini menghasilkan asam laktat menjadi koagulan protein yang berperan dalam proses fermentasi susu dan keju. Adapun contoh lainnya, di sini ada Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, kedua jenis bakteri ini berperan dalam proses fermentasi susu yogurt yang akan mengurai laktosa atau gula susu menjadi asam laktat dan berbagai komponen aroma dan cita rasa lainnya. Nah, Lactobacillus bulgaricus ini akan memberikan aroma pada yogurt, sedangkan Streptococcus thermophilus akan memberikan rasa asam pada yogurt. Selanjutnya, jenis bakteri lainnya ada bakteri asam propionat. Asam propionat dapat diproduksi oleh bakteri gram positif yang tumbuh dengan lambat. Bakteri ini memiliki kemampuan memfermentasi karbohidrat serta asam laktat dan mampu menghasilkan asam-asam propionat, asam asetat, dan karbon dioksida. Contohnya itu ada bakteri golongan Propionibactericum, yaitu Propionibactericum shermani, yang berperan penting dalam proses fermentasi keju Swiss. Selanjutnya ada jenis bakteri lainnya, yaitu bakteri asam asetat. Nah, salah satu contohnya itu ada Acetobacter aceti, yang merupakan jenis bakteri gram negatif yang berbentuk batang. Nah, Acetobacter aceti ini berperan dalam produksi cuka dengan bantuan udara atau fermentasi metabolismenya itu bersifat aerobik yang memiliki kemampuan mengubah etanol atau alkohol menjadi asam asetat. Jenis mikroorganisme yang kedua ada hamir. Hamir berperan dalam proses fermentasi yang bersifat alkohol dengan etanol dan karbon dioksida sebagai produk metabolisme yang dihasilkan. Hamir dimanfaatkan sebagai pengembang rasa, pendegradasi busa, enzim, karoten, dan vitamin. Salah satu contohnya itu ada Saccharomyces cerevisiae yang berperan dalam produksi minuman beralkohol seperti bir dan anggur, serta Consorium ragi yang berperan dalam proses fermentasi adonan atau roti hingga produksi tape. Lalu jenis mikroorganisme yang ketiga ada kapang. Nah, contohnya itu Rhizopus sp, atau di sini ada Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae, yang menghasilkan enzim fitase yang memecah fitat kemudian membuat komponen makro sehingga kedelai dipecah menjadi komponen mikro dan diolah untuk membantu proses fermentasi kedelai dalam pembuatan tempe. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai produksi teknologi fermentasi pangan dan kandungan gizi yang terdapat di dalamnya. Nah, teman-teman, tadi kan udah dijelaskan nih, fermentasi itu kan dikenal sebagai salah satu cara pengawetan makanan tertua di dunia. Nah, pengawetan makanan melalui fermentasi ini pada bahan mentah ini telah digunakan sejak sekitar zaman Neolitik, sekitar 1000 tahun sebelum Masehi gitu ya. Nah, jika kita tinjau dari segi kesehatan, fermentasi itu mampu meningkatkan daya cerna dan kualitas nutrisi makanan, juga meningkatkan nilai gizi makanan. Nah, meningkatkan juga keamanan makanan melalui penghambatan patogen, serta juga dapat meningkatkan kualitas organoleptik makanan.
Nah, makanan fermentasi di Indonesia itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori berdasarkan prosesnya, seperti yang terdapat pada tabel yang nantinya akan saya jelaskan satu persatu di slide berikutnya. Nah, fermentasinya itu ada apa aja gitu ya. Yang pertama adalah ada fermentasi asam laktat yang meliputi buah, sayur, susu, singkong, dan juga daging. Ada juga nih fermentasi jamur, yaitu meliputi kedelai dan juga kacang. Ada juga fermentasi alkohol meliputi beras dan singkong, dan juga fermentasi kadar garam tinggi, yaitu meliputi ikan, kecap, dan juga tauco. Nah, teman-teman, di sini sudah ada tabel makanan fermentasi di Indonesia. Nah, yang pertama ada tempe. Tempe itu bahan bakunya seperti yang kita tahu adalah dari kedelai. Dengan proses fermentasinya adalah fermentasi oleh jamur, sehingga mikroorganismenya pun banyak gitu ya, bisa teman-teman baca, dan dimana salah satunya adalah yang paling sering kita dengar gitu ya, ada Rhizopus oryzae, seperti itu. Kemudian ada juga tauco nih. Tauco ini terbuat sama yaitu seperti tempe terbuat dari kedelai dan juga fermentasinya oleh jamur gitu. Dan juga untuk mikroorganismenya ada Rhizopus oligosporus gitu. Nah, dimana untuk tauco dan tempe ini memang untuk mikroorganismenya pun agak sedikit sama gitu ya. Cuma kalau untuk tempe itu mikroorganismenya sangat banyak. Next ke oncom. Nah, oncom ini terbuat dari bungkil kacang tanah, di mana ini fermentasinya dilakukan oleh jamur dengan fermentasi garam tinggi. Dan untuk mikroorganismenya pun yang sering kita dengar ada Neurospora cytopila. Kemudian ada juga kecap nih, kecap juga dari kedelai, di mana ini fermentasinya sama seperti oncom yang memang fermentasinya itu oleh jamur yang diikuti dengan fermentasi garam tinggi. Dan salah satu contohnya adalah Aspergillus oryzae. Nah, kemudian kita next ke slide selanjutnya. Ada dadih nih. Dadih ini adalah susu, yaitu terbuat dari susu, kemudian fermentasinya fermentasi asam laktat, sehingga banyak gitu ya, kayak lactobacillus gitu ya, terus juga ada enterococcus, seperti itu. Kemudian ada juga yogurt, di mana yogurt ini terbuat dari susu dan fermentasinya pun asam laktat. Nah, di mana ini biasanya yang paling sangat terkenal adalah Lactobacillus bulgaricus, seperti itu. Kemudian next ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada keju nih. Keju ini terbuat dari susu dengan fermentasi asam laktat, dan di mana di sini ada Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus gitu, dan juga lain-lain. Kemudian ada sayur asin, di mana sayur asin ini terbuat dari sawi. Nah, fermentasinya yaitu fermentasi asam laktat dengan adanya mikroorganisme seperti Lactobacillus brevis dan juga lain sebagainya. Oke, next ke slide selanjutnya. Nah, di mana di sini ada nata de coco. Nah, nata de coco ini adalah bahan utamanya ada air kelapa, di mana ini fermentasinya dilakukan oleh bakteri, dan yang paling dikenal adalah Acetobacter pseulinum. Kemudian ada juga roti. Nah, roti ini terbuat dari terigu, ragi, dan juga air. Nah, ragi ini sebagai starternya gitu ya. Kemudian fermentasinya dilakukan oleh jamur. Nah, untuk mikroorganismenya adalah Saccharomyces cerevisiae. Kemudian ada Yakult, ini terbuat dari susu. Jadi fermentasinya pun pasti asam laktat gitu ya. Dan juga untuk mikroorganismenya ada Lactobacillus casei. Kemudian ada mentega. Ini terbuat juga dari susu. Nah, fermentasinya pun dari fermentasi asam laktat. Untuk mikroorganismenya ini adalah Lactobacillus acidophilus. Nah, di mana bisa teman-teman lihat untuk referensinya sangatlah banyak, dan ini kebanyakan dari jurnal juga, seperti itu. Oke, teman-teman, berdasarkan tabel yang tadi telah dijelaskan, ini dapat juga dijelaskan secara detail gitu mengenai bahan makanan yang tentunya mengacu pada nilai gizi yang terkandung di dalamnya. Nah, agar lebih jelasnya, yang pertama itu ada tempe. Nah, tempe ini merupakan salah satu makanan bergizi tinggi hasil bioteknologi. Nah, di mana tempe ini adalah makanan tradisional masyarakat Indonesia yang sudah dikenal sejak awal tahun 1600. Wah, ini sangatlah udah lama ya, dan terutama dalam tatanan budaya
budaya makanan masyarakat di Jawa gitu. Nah, tempe juga diproduksi dari bahan kedelai melalui fermentasi dengan menggunakan jamur Rhizopus sp. Nah, karena fermentasi protein terhidrolisis menjadi senyawa penyusunnya seperti asam amino dan peptida gitu. Nah, sehingga si tempe ini lebih bergizi nih, teman-teman. Nah, selain itu, tempe juga sebagai sumber vitamin B12 yang dihasilkan oleh bakteri Klebsiella. Nah, dalam setiap 100 gram tempe ini terdapat 8,8 mikrogram B12. Wah, sangatlah banyak ya gizinya, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ada tauco. Tauco itu kayak gimana sih? Nah, ternyata tauco ini kan tadi udah jelasin nih, produknya dari kedelai yang difermentasi oleh kapang, ragi, atau bakteri gitu. Nah, tauco ini merupakan makanan fermentasi berwujud semi padat berbahan dari kedelai hitam atau kedelai kuning nih, sehingga dari rasanya pun bisa dibedakan atas asin dan juga manisnya. Nah, proses fermentasi dalam pembuatan tauco itu ada 2 tahap. Yang pertama adalah fermentasi yang dilakukan oleh kapang seperti pada pembuatan tempe itu sendiri, dan yang kedua adalah fermentasi tahap bakteri atau khamir yang halotoleran gitu dengan menggunakan galutan garam. Nah, mikroorganisme yang terlibat dalam tauco itu tadi udah jelasin ya di tabel juga, dan juga tingginya kandungan protein yang terdapat dalam tauco ini disebabkan oleh kapang Rhizopus oligosporus gitu yang menghasilkan enzim-enzim protease dalam jumlah yang banyak. Nah, semakin banyak pertumbuhan kapangnya, tentunya semakin tinggi pula kadar protein yang dihasilkan. Nah, hal ini bisa disebabkan peningkatan aktivitas proteolitik gitu dari kapang itu sendiri yang akan menguraikan protein menjadi asam-asam amino. Nah, sehingga nitrogen terlarutnya pun akan mengalami peningkatan. Maka kadar protein yang dihasilkan pun akan menjadi lebih tinggi, teman-teman. Nah, ada juga nih teman selanjutnya, yaitu ada oncom. Nah, oncom ini merupakan salah satu jenis makanan tradisional yang memiliki nilai gizi gitu yang sangat bervariasi dan sangat tergantung dari bahan mentah yang dipergunakan gitu. Tapi pada umumnya, oncom hitam itu memiliki nilai gizi yang lebih baik dan tinggi daripada oncom merah. Seperti itu, teman-teman. Oke, next selanjutnya ada kecap. Nah, kecap ini ternyata teman-teman mengandung gizi yang sangat-sangat lumayan ya. Karena gizinya itu ada yang mengandung 123 mg kalsium, kemudian ada 5,7 gram protein, 5,7 mg besi, dan 96 mg fosfor. Nah, ini menunjukkan bahwa kandungan kalsium, protein, besi, dan juga fosfor ini termasuk tinggi dan juga cukup tinggi, seperti itu. Nah, kemudian ada yogurt. Nah, di mana ini ada salah satu produk fermentasi susu yang dibuat dengan menggunakan starter yang terdiri dari 2 jenis bakteri, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan juga Streptococcus thermophilus. Nah, kedua jenis bakteri ini merombak laktosa atau gula susu menjadi asam laktat yang selain memberi cita rasa khas pada yogurt juga bersifat sebagai pengawet, teman-teman. Nah, di sini juga ada gizinya gitu. Nah, gizinya itu, yogurt itu merupakan sumber yang baik nih untuk protein, fosfor, kalsium, magnesium, dan juga kalori, tetapi tidak mengandung cukup banyak vitamin C dan zat besi. Wah, lumayan juga ya, teman-teman. Nah, yang terakhir kalau di slide ini ada keju. Nah, keju ini bisa teman-teman pahami gitu ya, bahwa keju itu mempunyai beberapa keunggulan dibanding susu segar gitu ya. Di antaranya kayak kandungan gizi keju itu tidak kalah dengan susu segar, dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang menderita laktose intolerance, dan juga mengandung protein dengan asam-asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, di sini juga bisa teman-teman pahami bahwasanya untuk keju itu kandungan gizinya pada 100 gram keju saja itu ada 22,8 gram protein, 2,5 gram lemak, kemudian 0,4 mg zat besi, 0,06 mg vitamin B1, 155 Re vitamin A, dan juga 285 kalori energi. Wah, sangat banyak juga ya, teman-teman, untuk keju.
Oke, next. Selanjutnya ada di sayur asin. Nah, sayur asin ini dari 140 gram sawi asin ini menyediakan lebih dari sepertiga kebutuhan vitamin C harian tubuh. Nah, vitamin C ini adalah vitamin yang larut dalam air dan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi, kalau misalkan kita mengonsumsi sawi asin ini, kita juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita, imun kita gitu. Nah, selain itu, dalam sawi asin atau sawi hijau mentah itu juga terdapat kandungan vitamin A yang mendukung respon imun tubuh. Sawi asin kering ini merupakan sumber karbohidrat, serat, protein, vitamin C, mineral kalsium, kalium, besi, fosfor, magnesium juga ada. Nah, sawi asin kering gitu ya, berpotensi itu sebagai probiotik karena mengandung serat dan asam laktat yang diproduksi bakteri asam laktat. Jadi pada penyimpanan 0,0 kemudian 3,6 bulan gitu ya, tidak terjadi penurunan kandungan gizi kecuali vitamin C-nya saja. Wah, sangat luar biasa ya, berbulan-bulan pun kandungan gizinya tidak berkurang kecuali si vitamin C-nya. Nah, kemudian ada nata de coco. Nah, kalau nata de coco itu adalah nilai gizinya makanan ini sangat rendah sekali. Namun kandungan terbesarnya itu adalah air yang mencapai 98%. Jadi nata de coco juga mengandung nih serat dietary fiber yang sangat dibutuhkan tubuh dalam proses fisiologis, teman-teman. Oke, next ke roti. Nah, roti ini kandungannya pun sangat luar biasa ya, teman-teman. Roti itu mengandung zat bermanfaat nih seperti vitamin B1, vitamin B2, dan niacin, serta sejumlah mineral berupa zat besi, yodium, kalium, maksudnya kalsium, dan kandungan mineral lainnya. Nah, tingginya kandungan serat dalam roti gandum juga sangat baik nih untuk sistem pencernaan. Nah, selanjutnya ada Yakult nih, teman-teman. Yakult ini kandungan gizinya itu merupakan minuman probiotik yang terbuat dari hasil fermentasi susu krim dan gula oleh bakteri Lactobacillus casei galursirota. Nah, di mana untuk Yakult ini energinya tuh ada 50, kemudian kalorinya ada kilokalori, kemudian ada proteinnya itu 0,8 gram, kemudian karbohidratnya 12 gram, lemaknya pun kurang dari 0,1 gram. Itu sangat luar biasa sih gizinya. Nah, yang terakhir nih ada mentega. Nah, mentega ini adalah bahan makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Nah, mentega juga nih mengandung energi sebesar 725 kilokalori. Proteinnya pun 0,5 gram, karbohidratnya 1,4 gram, lemaknya 81,6 gram, kalsium 15 mg, fosfor 16 mg, dan juga zat besi yang 1 mg nih. Selain itu, di dalam mentega juga tergantung vitamin A sebanyak 330 IU. Kemudian vitamin B1 0 mg dan vitamin C 0 mg. Nah, hasil tersebut didapat dan melakukan penelitian nih terhadap 100 gram mentega dengan jumlah yang dapat dimakan sebanyak 100%. Oke, teman-teman, seperti itu ya mengenai produk dan gizi dari makanan yang sering kita konsumsi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peranan merugikan mikroorganisme dalam teknologi fermentasi pangan. Menurut Bekzar and Chan, menyatakan bahwa meskipun banyak mikroorganisme tidak berbahaya bagi manusia, namun beberapa mikroorganisme pencemaran dapat mengakibatkan kerusakan dan juga menimbulkan penyakit atau menghasilkan racun yang menyebabkan keracunan makanan. Kerusakan-kerusakan yang terjadi pada makanan merupakan salah satu contoh dari kerugian yang disebabkan oleh mikroorganisme. Hal ini akan menjadikan perubahan pada makanan baik dari segi rasa, warna, dan bau, serta nutrisi yang terkandung di dalamnya. Selain itu, dapat pula berupa penyakit-penyakit baik yang menular maupun yang tidak menular. Kerusakan makanan dapat terjadi pada makanan yang tidak dikalengkan maupun makanan yang berkaleng. Bekzar and Chan menyajikan beberapa contoh kerusakan pada makanan yang tidak berkaleng beserta mikroba yang terlibat di dalamnya pada tabel di bawah ini. Yang pertama ada roti. Kerusakannya yaitu bulukan. Organisme yang terlibat yaitu Rhizopus nigricans, Penicillium, dan Aspergillus niger. Selanjutnya ada sirup. Kerusakannya yaitu menyerabut, rasa hamir, merah muda, dan bulukan. Organisme yang terlibat diantaranya yaitu Bacillus subtilis, Enterobacter aerogenes, Saccharomyces, Zygosaccharomyces, Microcus roseus,
Aspergillus, dan Penicillium. Kemudian ada buah-buahan dan sayur mayur segar. Kerusakannya yaitu busuk lunak, busuk berkapang kelabu, busuk berkapang hitam. Dan organisme yang terlibat diantaranya Rhizopus, Erwinia, Botrytis, dan Aspergillus niger. Kemudian selanjutnya ada acar dan sauerkraut. Nah, kerusakannya yaitu lapisan hamir dan hamir. Organisme yang terlibat yaitu Rhodotorula. Kemudian ada daging segar, kerusakannya yaitu berwarna merah muda dan pembusukan. Organisme yang terlibat diantaranya ada Alkaligenes, Clostridium, dan Proteus vulgaris. Kemudian ada daging yang diawetkan. Kerusakannya diantaranya yaitu ada bulukan, rasa asam, hijau, dan berlendir. Nah, organisme yang terlibat diantaranya ada Pseudomonas fluorescens, Aspergillus, Rhizopus, Penicillium, Pseudomonas, Micrococcus, Lactobacillus, dan Leuconostoc. Kemudian selanjutnya ada ikan. Nah, kerusakannya yaitu berubah warna dan pembusukan. Dan organisme yang terlibat diantaranya ada Pseudomonas, Alkaligenes, dan Flavobacterium. Selanjutnya ada telur. Kerusakannya yaitu busuk hijau dan busuk tak berwarna. Organisme yang terlibat diantaranya ada Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas, dan Alkaligenes. Kemudian ada air jeruk pekat. Nah, kerusakannya yaitu ada busuk hitam dan rasanya tidak enak. Nah, organisme yang terlibat diantaranya ada Proteus, Lactobacillus, dan Leuconostoc. Kemudian ada daging unggas. Nah, kerusakannya diantaranya yaitu ada lendir dan bau. Nah, organisme yang terlibat diantaranya ada Acetobacter, Pseudomonas, dan Alkaligenes. Budianto menyatakan bahwasannya beberapa jamur yang mengontaminasi makanan mampu memproduksi mikotoksin yang dapat meracuni manusia. Nah, beberapa jamur yang memproduksi mikotoksin ini diantaranya ada Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus yang memproduksi aflatoksin, Penicillium cyclopium, Penicillium martensi, Aspergillus ochraceus, dan Aspergillus melleus memproduksi asam penisilat. Pengolahan produk pangan dari hasil fermentasi. Di sini terdapat beberapa produk, diantaranya adalah tempe. Tempe ini merupakan salah satu makanan bergizi tinggi hasil bioteknologi. Tempe diproduksi dari bahan kedelai melalui fermentasi dengan menggunakan jamur Rhizopus sp. Proses pembuatan tempe ini meliputi pencucian kedelai, kemudian perendaman dalam air 10 hingga 12 jam. Kemudian Rhizopus sp ini digunakan dalam bentuk ragi. Kedelai yang sudah matang kemudian didinginkan, lalu ditambahkan ragi dan dibungkus dengan daun pisang. Kemudian langkah terakhir adalah pematangan atau fermentasi dengan waktu semalam. Kemudian ada tauco. Tauco ini merupakan produk kedelai yang difermentasi oleh kapang, ragi, atau bakteri. Mikroorganisme yang terlibat dalam produksi tauco ini termasuk Aspergillus oryzae, Rhizopus oligosporus, Lactobacillus delbrueckii, Hansemula sp, dan Zygos Saccharomyces soyae. Pada pembuatan tauco ini yang paling penting adalah proses fermentasi, yaitu suatu proses perubahan biokimia yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sifat bahan pangan akibat dari pemecahan kandungan bahan tersebut. Selanjutnya, produk yang ketiga adalah oncom. Oncom ini merupakan salah satu jenis makanan tradisional hasil fermentasi. Jamur yang digunakan dalam pembuatan oncom ini adalah Neospora stophyla. Proses pembuatan oncom dimulai dari perendaman bungkil kacang tanah, ditambah tepung, pengukusan, pencetakan, pendinginan, penaburan inokulum oncom, lalu sasak ditumbuk satu dengan yang lainnya, lalu ditutup dan diperam selama 1 malam. Kemudian oncom dibalik agar pertumbuhan jamur lebih merata. Kemudian yang keempat adalah kecap. Kecap ini salah satu makanan hasil fermentasi yang menggunakan kedelai hitam. Proses pembuatannya meliputi tahap fermentasi padat atau pembuatan koji dan fermentasi garam atau pembuatan moromi. Genus Aspergillus memegang peran penting dalam proses fermentasi kapang atau pembuatan koji. Kamir ini merupakan mikroba yang memegang peranan dalam merubah gula-gula sederhana menjadi asam organik maupun ester, sehingga dapat memberikan cita rasa serta aroma. Kemudian, contoh produk pangan dari hasil fermentasi yang kelima adalah roti. Roti ini merupakan bentuk lain dari pemanfaatan proses fermentasi yang dilakukan oleh jamur ragi Saccharomyces.
Dalam proses fermentasi, Saccharomyces ini merubah karbohidrat menjadi karbon dioksida dan alkohol. Kemudian, gas yang dihasilkan dari proses fermentasi ini dimanfaatkan untuk mengembangkan adonan dengan pemanasan pada oven dengan suhu tinggi. Maka gas akan memuai. Kemudian pemberian Saccharomyces dalam pembuatan roti ini selain berperan untuk mengembangkan adonan, juga untuk menambah aroma dan cita rasa pada roti tersebut. Kemudian ada yogurt. Yogurt ini merupakan produk hasil teknologi pangan dari olahan susu yang difermentasikan oleh bakteri Streptococcus, Thermophilus, dan Lactobacillus bulgaricus. Dalam pembuatan yogurt ini digunakan susu dan zat inokulen. Zat inokulen yang digunakan adalah Yakult. Yakult ini memiliki bakteri Lactobacillus casei. Bakteri ini sangat berperan penting dalam upaya menjaga pencernaan pada manusia. Kemudian selanjutnya minuman laktat yang sudah sangat dikenal dengan masyarakat atau bisa disebut dengan Yakult. Yakult ini merupakan bahan pangan atau produk pangan dari hasil fermentasi menggunakan susu oleh bakteri asam laktat Lactobacillus casei yang mempunyai flavor khas dan dengan rasa asam yang segar. Minuman laktat ini dibuat dengan menggunakan starter tunggal, misalnya minuman laktat dari sari kulit nanas. Faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pada proses pembuatan Yakult ini adalah konsentrasi starter dan lama fermentasi. Konsentrasi starter dan lama fermentasi juga dapat memengaruhi karakteristik minuman laktat atau Yakult yang dihasilkan. Selanjutnya ada keju. Keju ini merupakan produk bioteknologi yang terkenal. Keju dibuat dari susu dengan bantuan bakteri yang biasa dikenal dengan bakteri asam laktat atau Lactobacillus sp. Proses pembuatan keju yang pertama adalah pengasaman susu, kemudian susu koagulasi, pembuangan whey, pengemasan dan penyimpanan. Kebanyakan pembuatan keju juga termasuk pemanasan dadih keju dan pengasinan dadih. Selanjutnya, produk pangan dari hasil fermentasi adalah mentega. Pembuatan mentega ini menggunakan mikroorganisme Streptococcus lactis dan Lactobacillus. Bakteri tersebut membentuk proses pengasaman. Cara pengolahan mentega yaitu yang pertama persiapan bahan, kemudian pematangan, kemudian mengeram atau penuaan, mengocok, pengairan, pencucian, penggaraman, pengepakan, dan juga penyimpanan. Kemudian ada sawi asin. Nah, sawi asin ini juga merupakan hasil proses fermentasi spontan yang berlangsung secara selektif dan spontan. Proses fermentasi sawi asin dilakukan dengan fermentasi asam laktat oleh bakteri Leuconostoc mesenteroides, kemudian Lactobacillus brevis, Lactobacillus plantarum, dan Pediococcus arevice. Mikroorganisme tersebut biasanya telah terdapat dalam sayuran itu sendiri. Pada proses fermentasi biasanya digunakan garam yang berfungsi untuk mencegah timbulnya bakteri lain. Di samping itu juga garam berfungsi sebagai pengekstrak sari sayuran. Produk pangan dari hasil fermentasi yang terakhir adalah nata de coco. Nata de coco ini merupakan hasil fermentasi air kelapa dengan bantuan Actobacter silinium. Kemudian nata de coco ini berbentuk padat, berwarna putih transparan, bertekstur kenyal, menyerupai gel. Air kelapa ini sangat cocok untuk digunakan dalam pembuatan nata de coco karena mengandung gula-gula sederhana, tetapi kurang maksimal dalam pembentukan nata de coco sehingga diperlukan penambahan gula ke dalam medium fermentasi. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 5 yang telah menjelaskan mengenai peranan mikroorganisme dalam pembuatan makanan fermentasi. Sehingga dapat saya simpulkan bahwasanya yang pertama, perkembangan bioteknologi itu ketika Louis Pasteur berhasil menemukan mikroorganisme melakukan fermentasi. Nah, mikroorganisme ini yakni jasad hidup yang berukuran kecil yang disebut sebagai mikroba atau jasad renik. Nah, sedangkan fermentasi itu sendiri berarti mendidihkan dengan perkembangan teknologi, definisi fermentasi menjadi meluas nih.
Nah, kemudian yang kedua adalah jenis fermentasi, yakni ada yang fermentasi spontan dan ada juga yang tidak spontan. Sedangkan peranan dalam teknologi pangan yaitu bakteri, khamir, dan juga kapang. Yang ketiga adalah makanan fermentasi di Indonesia itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori berdasarkan prosesnya, yakni fermentasi asam laktat, yaitu meliputi buah, sayur, susu, singkong, dan daging. Ada juga fermentasi jamur, meliputi kedelai dan kacang, fermentasi alkohol, meliputi beras dan singkong, dan fermentasi kadar garam tinggi, yaitu ada ikan, kecap, dan juga tauco. Kemudian yang keempat adalah jenis produk dari hasil fermentasi, yakni produk bahan nabati. Ini seperti tempe, tauco, kecap roti. Selain itu ada juga produk fermentasi susu, yaitu ada yogurt, ada juga Yakult, keju, dan juga mentega. Dan kesimpulan yang terakhir adalah kerugian dalam mikroorganisme itu disebabkan oleh jamur yang mengontaminasi makanan sehingga dapat meracuni manusia serta kerusakan pada makanan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai materi dari kelompok 5. Mudah-mudahan materi ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran kita untuk kedepannya dan juga lebih bisa belajar untuk bersama-sama. Terima kasih kepada semuanya dan selamat untuk memahami.